Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, kita akan mengulas partai catur yang sangat brutal pada permainan akhirnya. Mari kita lihat posisi catur berikut ini, Ces. Di sini, gimana nih ceritanya kok bisa Raja Hitam sampai ke peta G1 ini? Nah, coba perhatikan. Akhir dari permainan ini, jika putih melakukan rokade raja, maka jelas hitam akan skakmat. Bagaimana, Ces? Penasaran nggak gimana permainannya? Pasti penasaran dong. Oke, yuk kita lihat saja, ini dia permainannya. Permainan ini terjadi di London pada tahun 1912 yang dimainkan oleh Edward Lasker sebagai pemain buah putih. Sementara lawannya adalah George Alan Thomas sebagai pemain hitam. Permainan ini diawali dengan pion ratu ke D4 dan dibalas pion ke E6. Pembukaan seperti ini dinamakan Horwich Defense. Kemudian kuda ke F3, pion ke F5. Baik, sedikit analisis tentang langkah pion ini. Sebenarnya ya, Ces, langkah pion ini kurang baik bagi hitam karena di awal permainan sudah membongkar sisi pertahanan rajanya sendiri. Jadi saran bagi teman-teman supaya teman-teman jangan membuka pion ini terlalu awal jika tidak benar-benar menguasai permainannya. Selain langkah pion ini, sebetulnya masih banyak pilihan langkah yang terbaik, Ces. Bisa saja pion ke D5 ataupun kuda ke F6. Oke, kita lanjut. Di sini Edward membalas kuda ke C3, kuda ke F6. Lalu Edward memanfaatkan momen ini dengan pengembangan perwira gajah ke G5 sekaligus mengepin kuda hitam. Gajah ke E7, lalu gajah kali kuda dan gajah kali gajah. Edward pion ke E4 untuk menawarkan pertukaran pion. Thomas menerima pion kali pion, lalu kuda kali pion. Thomas pion ke B6, mungkin dengan maksud berikutnya membuka jalan keluar gajahnya. Di sini kemungkinan besar Edward sudah membaca keadaan jikalau hitam nantinya akan melakukan rokade pendek. Untuk itu Edward kuda ke E5 untuk membuka jalur serangan menterinya terhadap sayap Raja Hitam. Dan benar saja, hitam pun rokade pendek, lalu dibalas dengan gajah ke D3. Perhatikan, Ces, di sini terdapat 4 perwira putih yang sangat aktif dan begitu agresif menyerang sisi Raja Hitam. Langkah terbaik hitam yang seharusnya adalah memukul kuda putih ini dengan gajah untuk meredam serangan putih. Misalkan gajah kali kuda, lalu pion kali gajah, maka kuda akan maju ke C6 menyerang pion. Pada keadaan ini sebenarnya hitam sedikit lebih unggul posisi ya, Ces, dengan kuda sedang menyerang pion. Tapi sayangnya Thomas tidak melakukan ini, namun membalas dengan gajah ke B7. Kemudian Edward menteri ke H5 dan dibalas dengan menteri ke E7. Langkah ini benar-benar kesalahan fatal ya, Ces. Mari kita lihat. Di sini Edward mengorbankan menterinya. Menteri pukul pion skak dan raja hanya bisa pukul menteri. Lalu Edward kuda kali gajah open skak. Di sini hitam wajib menggerakkan rajanya. Pilihan pertama, jika raja ke H8, maka kuda akan ke G6 dan skakmat. Jadi di sini raja harus ke H6, lalu kuda ke G4 skak. Raja hanya bisa ke G5, pion ke H4 skak. Raja hanya bisa ke F4, pion G3 skak. Raja hanya bisa ke F3. Nah, kamu tahu langkah berikutnya apa? Yaps, gajah ke E2 skak. Dan Raja Hitam hanya bisa ke G2. Benteng ke H2 skak. Dan langkah ini benar-benar memaksa Raja Hitam masuk ke peta G1. Wow,
Gimana Ces? Coba kita perhatikan bagaimana perjalanan Raja Hitam ini bisa masuk ke petak paling belakang pemain putih. Luar biasa. Oke, di sini ada dua pilihan langkah untuk mengakhiri perjalanan hidup dari Raja Hitam ini. Pertama, bisa dengan cara rokade panjang ataupun dengan raja ke D2. Dan pada permainan ini Edward lebih memilih raja ke D2 lalu hitam skakmat. Wow, gimana Ces? Sangat luar biasa bukan? Barangkali ada teman-teman yang pernah mengalami kisah percaturan seperti ini. Silakan berbagi cerita di kolom komentar di bawah ini ya Ces. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Gens Unasumus.